Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Allazi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Allahumma hdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita rezeki. Maka gunakanlah hidup ini untuk menyembah Tuhan Ilahi Rabbi, dengan catatan hilangkan segala macam penyakit hati. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sejati. Ajaban li amri mu'minina wa la yakunu zalika illa lil mu'minin. Tidak ada penghargaan yang Allah berikan kepada seorang mukmin melainkan kepada mukmin sejati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat, karena berkat beliau kita bisa taat. Maka segeralah bertaubat dan jaga sifat, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang siapa yang berselawat, kata Rasul, 1 kali kepadaku, maka aku akan membalasnya 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang beriman dan pengikut setia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita amati sekaligus kita cermati, ada perbedaan orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang. Ada perbedaan anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Orang dulu ketika diperintahkan oleh gurunya, lakukan ibadah ini, buat zikir itu sekian kali, rutinkan, istiqomah. Sang murid sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, langsung diamalkan. Tetapi kalau orang-orang sekarang ketika diperintahkan oleh gurunya, lakukan ibadah ini, buat zikir itu, maka sang murid pun bertanya, dalilnya mana, keterangannya apa, sehingga sibuk mempertanyakan dalilnya, lupa untuk mengamalkannya. Anak-anak dulu ketika mereka lewat di depan orang tuanya, sambil membungkukkan badannya, meluruskan tangannya, mohon izin ayah ibu, saya mau lewat. Membungkukkan badan sebagai pertanda adab seorang anak kepada orang tuanya. Tetapi kalau kita lihat sebagian anak-anak sekarang, ketika lewat di depan orang tuanya, tidak lagi membungkukkan badan, tetapi malah membusungkan badan sambil melambai-lambai tangannya kepada orang tuanya. Halo Dedi,
pakai panggil Dedi pula itu. Oh, yang kampung panggil Dedi, Masya Allah, sok-sok keren. Sehingga apa? Hilang nilai-nilai kesopanan kepada orang tuanya. Anak-anak dulu ketika dia ingin belajar membaca Al-Quran, dia sanggup mendatangi guru sejauh apapun guru itu tinggal, dengan penuh semangat, membawa lampu obor sebagai penerang jalan. Al-Quran, mushaf itu dipegang dan dipeluk di dadanya. Tidak peduli jarak, yang penting bisa berjalan, yang penting bisa belajar. Tetapi anak-anak sekarang justru terbalik. Dulu murid yang mencari guru, tetapi sekarang guru yang mencari murid. Sehingga apa? Sehingga terjadilah istilah privat, di mana ustadz-ustadz diundang untuk mengajarkan anaknya mengaji. Biasanya kalau ustadz diundang, jadikan guru privat mengajarkan anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Dampak negatifnya adalah ketika ustadz mengajar anaknya tersebut dipantau dan dilihat oleh orang tuanya, sehingga sang guru tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya anak berbuat sewena-wena, yang pada akhirnya tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang wajar Pak Ustadz beda orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang. Anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Dulu kan zaman kuno, sekarang zaman milenial, zaman now, tentu beda. Zaman boleh berkembang, zaman boleh maju, tetapi nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai adab tetap lebih diutamakan. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada 6 ciri-ciri umat Islam masa kini, atau yang kita sebut dengan umat Islam akhir zaman. Dan ke-6 ciri ini konotasinya lebih kepada hal-hal yang negatif, dan mudah-mudahan kita jauh daripada itu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama adalah ketika dia sholat terkadang jarang pakai peci, bahkan tak pernah pakai peci. Jadi kalau kita jumpa anak-anak muda sekarang, kenapa kamu sholat tak pakai peci? Mohon maaf Pak Ustadz, saya baru siap pangkas, rambut saya kan rapi, jadi kalau pakai peci kusut Pak Ustadz. Oh, kusut dia, iya. Dia tidak pakai peci melaksanakan sholat berjamaah ataupun sendirian karena takut rambutnya rusak. Kita jumpai lagi pemuda yang lain, kamu sholat kenapa nggak pakai peci, pakai kopiah? Dia menjawab, peci dan kopiah sunnah Pak Ustadz. Tak pun kita pakai peci, sholat kita tetap sah dan tak termasuk daripada rukun sholat. Benar apa yang kamu katakan, peci dan kopiah tidaklah menjadi syarat rukun dalam sholat. Cuman persoalannya bukan itu. Persoalan yang mendasar adalah engkau telah menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah lama dibuat orang-orang dulu. Coba bayangkan, pada saat kita kecil dulu bermain-main dengan teman kita, sore harinya pun kita pulang dan bergegas untuk mandi ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Saking terburu-burunya kita, hingga kita memakai celana biasa, baju kaos, kemudian kita pun berangkat. Ketika kita melewati pintu rumah kita, dipanggil oleh ibu kita, mau kemana nak? Mau ke musola, ke masjid Bu. Mau pergi ke musola? Iya Bu. Tukar celanamu dengan kain sarung, tukar bajumu dengan baju muslim atau baju koko kalau zaman dulu. Jangan lupa pakai peci. Kamu ke musola, ke masjid menghadap siapa? Menghadap Allah.
Allah yang maha menciptakan, Allah yang wajib kita sembah, Allah yang menjadi Tuhan kita, maka layakkah engkau berpakaian yang seperti ini? Tukar, kata orang tua kita, menghadap Bapak Presiden saja, Bapak Gubernur, Bupati, kita beretika dalam berpakaian, sopan santun. Masa menghadap Allah pakaian yang sepele seperti ini? Seolah-olah kita kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disampaikan oleh orang tua kita dulu, betapa kita diajarkan kesopanan tidak hanya sesama manusia, tetapi kita harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia membaca khutbah di tengah-tengah masyarakat, pada saat itu Rasulullah wa alaihi imamatun sauda, Rasul memakai imamah. Imamah itu artinya serban, serban yang berwarna hitam. Dan waktu-waktu tertentu Rasul memakai serban yang berwarna putih dan hijau. Nah, dulu belum ada peci, belum ada kopiah, tetapi saat ini ada. Apakah kesunahan memakai peci kopiah sama halnya dengan kesunahan memakai serban? Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Balawi di dalam kitabnya, menyebutkan wa tahsulu sunnatul imamati biqalan suwatin wa ghairiha, kesunahan memakai imamah, memakai serban bisa dicapai dengan memakai kopiah atau wa ghairiha yang sejenis itu. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk menutup kepala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat yang lainnya, peci, kopiah jadilah, dan lebih utama tentu memakai serban. Coba bayangkan ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, ke toilet, WC, tempat yang kotor, tempat yang membuat orang selalu diganggu oleh syaitan. Makanya kita dianjurkan untuk menutup kepala kita minimal dengan anduk kecil. Tempat yang kotor saja disuruh kita untuk menutup kepala kita. Bagaimana dengan tempat-tempat yang suci dan bersih, yakni masjid dan musola? Maka Syekh Sulaiman Al-Jamal pernah mengatakan, orang-orang yang ketika dia sholat dan tak mau memakai penutup kepala alias peci, serban atau lain sebagainya, maka hukumnya makruh. Kalau makruh bahasanya adalah sesuatu hal yang dijauhi. Nah, sekarang anak-anak kita banyak menganggap enteng masalah menutup kepala, menghilangkan sunnah yang sudah lama dikerjakan oleh orang-orang dulu. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, sukanya masbuki. Apa itu Pak Ustadz masbuki? Terlambat, masbuk, ketinggalan rakaat. Kalau dia sholat ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat disebabkan oleh hal-hal yang bisa diterima oleh syariat atau syar'i, misalkan dia menyelamatkan orang dari kecelakaan. Kalau tak diselamatkan, orang itu akan meninggal sementara azan telah masuk. Terlambat dia, tak menjadi masalah, bisa dilakukan selesai dia menyelamatkan orang tersebut. Ini kadangkala terlambatnya sudah menjadi langganan. Dan lebih anehnya lagi adalah datang lambat, pulang cepat. Nah, ini bahaya. Yang kita khawatirkan adalah takut kita termasuk kepada kategori orang-orang yang melalaikan waktu sholat. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, as-salatu ala waktiha, sholatlah kamu tepat waktu. Ini kadang kita mengulur-ulurkan waktu, apalagi mengulur-ulurkan waktu dengan sengaja. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai di dalam sholatnya. Tapi terjadi saat ini kebanyakan seperti itu, selalu terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah.
Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, selesai sholat langsung pergi. Kata imam, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri. Kemudian tengok, udah hilang jamaah. Tidakkah kita sediakan waktu sejenak untuk berzikir kepada Allah? Tidakkah kita sediakan waktu sejenak untuk berdoa kepada Allah? Ini kadang kayak ayam ketika lepas dari kandangnya, fur, terbang, lupa ingat kepada Allah. Orang-orang yang berdoa kemudian dia tidak melakukan usaha sedikit pun, itu sama saja bohong. Atau sebaliknya, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang beribadah, beramal, tapi tak mau berdoa kepada Allah, maka sama saja mereka sombong, seolah-olah tidak butuh kepada Allah. Padahal kata Allah, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Tapi saat ini banyak terjadi, selesai sholat langsung pergi, disibukkan oleh urusan-urusan dunia, sehingga tak sempat lagi berzikir kepada Allah, tak sempat lagi berdoa kepada Allah. Inilah ciri-ciri yang banyak terjadi pada zaman saat ini. Kemudian ciri-ciri yang keempat, kalau dia belajar ilmu agama hanya sekedar lewat YouTube dan TV. Apalagi zaman sekarang, zaman canggih, semuanya bisa diakses. Mau ceramah itu, mau ceramah ini, silahkan. Tapi kita tidak tahu apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Kalau hanya sekedar menambah sakopah keislamiah, kita tidak masalah. Menambah wawasan kita tentang Islam tak menjadi persoalan. Tapi kalau dijadikan itu sebagai patokan untuk menuntut ilmu, ini yang bahaya. Karena banyak orang yang belajar di media sosial 3 bulan, 6 bulan, sudah coba-coba menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Padahal kita teringat apa yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Apa kata beliau? La yu'khazu ilma illa min af'il ulama. Tidak bisa ilmu itu diambil kecuali dari mulut para ulama. Maksudnya apa? Kita belajar langsung dengan seorang guru. Artinya apa? Tentu guru-guru yang siqah, guru-guru yang amanah, guru-guru yang mengajarkan kita tentang kasih sayang, tentang ukhuwah, bukan guru-guru yang membuat kita berpecah belah. Nah, hati-hati juga dalam memilih guru. Artinya apa? Kalau kita belajar lewat seorang guru, maka kita akan mempunyai kekuatan iman, kekuatan keyakinan, sehingga kita tidak ragu-ragu dalam mengamalkan sesuatu, terutama dalam pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Tapi saat ini banyak orang yang mengabaikan tentang pentingnya seorang guru, dan ini banyak terjadi saat ini. Kemudian ciri-ciri yang kelima, tentunya kalau dia berdebat suka mencaci maki. Bapak Ibu jamaah sekalian di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di media massa, media elektronik, ada orang berdebat, apakah itu tentang agama yang dengan lainnya, selalu mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki. Sungguh heran kita, sungguh aneh kita melihatnya. Padahal kita seorang muslim yang diajarkan adab kesopanan, tapi justru yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang tidak pantas. Ada satu yang mereka lupakan, apa itu? Wajadilhum billati ahsan, yaitu berdebat, bermusyawarah dengan cara-cara yang baik. Kita kalau berdebat dengan seseorang dalam hal agama misalkan, orang itu mengeluarkan dalil berupa ayat dan hadis, kita juga mengeluarkan dalil ayat dan hadis. Orang itu mengingkari ayat dan hadis kita, kita mengingkari ayat dan hadis yang mereka keluarkan. Padahal itu semua adalah ayat Allah
hadis Rasulullah yang sahih. Nah, tanpa kita sadari, kita terjebak oleh bingkai kekufuran. Makanya di dalam Islam sebenarnya kalau tidak kefefet, kalau tidak mencari satu solusi kebenaran, berdebat itu memang dijauhi. Kenapa? Karena itu akan menciptakan permusuhan. Kalau sudah permusuhan, maka kita hidup berkotak-kotak. Kalau sudah hidup berkotak-kotak, ya udah nafsi-nafsi lagi sendiri-sendiri. Maka kekuatan Islam itu semakin runtuh dan rapuh. Oleh karena itu, kita harus menerima perbedaan dengan lapang dada. Orang itu melakukan sesuatu amalan karena ada keterangan dan dalilnya. Begitu juga kita melakukan suatu amalan karena ada dalil dan keterangannya. Nah, sama-sama saling memahami dan memaklumi. Tapi saat ini banyak terjadi justru malah berbeda soal-soal agama, terkadang membuat kita tak tegur sapa. Ini yang kita herankan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah ketika dikasih tahu, katanya menggurui. Orang kalau mengasih tahu kepada kita tentang suatu kebaikan, terima, berarti orang itu sayang kepada kita. Kalau ulama dulu memberikan satu perumpamaan ketika orang mengkritik kita dengan kritikan yang membangun, itu artinya sedang memperbaiki diri kita. Ada satu tamsilan yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau orang mengkritik kita itu sama halnya seperti orang melihat ada lipan dan kalajengking di badan kita. Kalau tak diingatkan, ya binatang itu akan menggigit kita. Jadi kalau kita berbuat salah, ada orang mengingatkan kita. Kalau kita dibiarkan, berarti kita tetap berada di dalam kesalahan. Cuman yang perlu diperhatikan dalam memberitahu, mengasih tahu, memberi nasihat, haruslah punya etika. Setidaknya ada 2 etika yang mesti dipahami. Pertama, kalau memberitahu jangan di depan orang ramai, nanti dia malu karena dia punya harga diri yang harus dihargai. Yang kedua, jangan membabi buta, marah-marah kepadanya. Nanti benar yang kita sampaikan, baik yang kita sampaikan, tapi caranya tak baik, itu tidak akan bisa diterimanya. Nah, inilah 6 ciri-ciri umat Islam akhir zaman atau ciri-ciri umat Islam masa kini. Yang pertama, kalau sholat jarang pakai peci. Yang kedua, sukanya masbuki. Yang ketiga, selesai sholat langsung pergi. Yang keempat, belajar lewat YouTube dan TV. Yang kelima, berdebat sukanya mencaci maki. Dan yang keenam, kalau dikasih tahu katanya menggurui. Mudah-mudahan ke-6 ciri ini dapat kita hindari sehingga kita benar-benar menjadi umat Islam yang kafah, umat Islam yang tetap menjaga persatuan sesama kita, menjalin hubungan baik manusia dengan manusia, terutama menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Kalau ada yang salah, mohon maaf lahir batin. Yang benar dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri, yang fakir, yang dhaif. Ilal liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.